Emangnya kenapa kalau ada orang yang datang ke nikahan orang, dia ngamplop 10.000 atau 20.000 doang? Emangnya itu salah? Selamat datang di konten Nggak Bisa Tidur. Sebelum kita berbicara soal benar atau salah, kita lihat satu postingan ini dulu. Pernah sesok apa waktu after wedding? Mie amplop isi 20k. Buat sebagian besar dari kita, mungkin ngisi amplop 20k ke nikahan orang itu sebuah kesalahan atau mungkin nggak pantas. Tapi coba perhatikan sudut pandang kakak ini. Mungkin itu uang terakhirnya kak. Mungkin dia malu kalau datang nggak ngisi amplop. Sedangkan yang dia punya cuma itu. Aku ternyuh sih pas resepsiku ada yang amplop 30.000 tanpa nama dan ada yang kosong. Pas bukain amplop sambil aku doain pulang dari resepsiku, perutnya kenyang dan rezekinya bertambah. Amin. Ini sudut pandang yang jarang sekali terlihat. Pernah kepikir nggak kamu kalau orang yang ngisi amplopnya 30, 20.000 atau bahkan 10.000 di nikahan orang, kalau itu adalah uang terakhirnya? Pernah nggak kita kepikiran itu? Karena itu bisa aja terjadi loh. Nggak semua orang punya kelegaan finansial seperti kita yang bisa ngamplop 50, 100, 200, 300. Ini sudut pandang yang jarang sekali terlihat. Orang tetap mau datang ke nikahan orang karena dia diundang dan dia malu kalau dia nggak ngisi amplop. Nanti di kolom komentar nih bakal ada orang yang berpikir, ya dia cuma nyari makan doang ke nikahan orang. Lah, resepsi pernikahan tuh sebenarnya buat apa terus? Kalau buat bikin orang bahagia, buat nyari uang dari amplop, atau kita ingin merayakan kebahagiaan pernikahan ini dan membagikannya ke banyak orang yang bisa kita undang. Mana tujuannya sebenarnya? Kan kalau ada orang yang makan di resepsi pernikahan dan dia bahagia, berarti kan tujuannya tercapai. Berbagi kebahagiaan di hari yang berbahagia. Tapi kalau tujuannya untuk mencari uang dari amplop yang datang, ya jelas kalau nemu amplop yang kosong, jelas tujuannya nggak tercapai. Ini mah soal cara kita melihat tujuan resepsi pernikahan itu buat apa. Tapi kan resepsi mahal, jadi kayak butuh uang untuk balik modal yang dipakai untuk membiayai resepsi ini. Ya kalau mindsetnya begitu, jangan dibebankan ke orang lain dong acara kamu. Kan kita ngundang dia, berniat kita berbagi kebahagiaan kita ke dia gitu. Kalau ada orang yang makan di tempat kita dan dia bahagia makan di kita, kan tujuan kita tercapai sebenarnya dengan kita ngadain resepsi. Makanya opini kakak ini aku sangat respect sekali, karena opini kakak F ini sangat jarang terlihat di masyarakat kita. Itulah kenapa mungkin makin kesini makin banyak orang yang menggelar pernikahannya dengan cara sederhana, mengundang secukupnya aja teman-teman dan orang terdekat, supaya mungkin budgetnya nggak terlalu gede dan dia bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekatnya tanpa ngerasa dia harus minta uang ke mereka. Karena tujuan resepsinya adalah berbagi kebahagiaan, terlepas dia akan dapat amplop atau tidak. Maka dari itu mungkin yang perlu dipertanyakan adalah ketika kita menggelar resepsi pernikahan, apa tujuannya? Nyari duit untuk balik modal atau berbagi kebahagiaan? Itu saja, sampai bertemu di konten Nggak Bisa Tidur selanjutnya.